Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam Renungan Pagi GKJ Kemuliaan Bandung. Judul renungan pagi ini adalah Balas Kejahatan dengan Kebaikan. Bacaan Alkitab dari kitab Hakim-Hakim pasal 8 ayat 22 sampai dengan yang ke-35. Dipersilakan saudara-saudara untuk mengambil waktu pribadi membaca bacaan Alkitab pagi ini. Saya akan menyampaikan renungan pagi untuk kita semua. Saudara-saudara, kebaikan seringkali tidak selalu dibalas dengan kebaikan. Ada orang yang sudah kita tolong, tetapi kemudian melupakan kita. Ada kesetiaan yang justru dibalas dengan pengkhianatan. Hal seperti itu tentu menyakitkan dan bisa membuat kita kecewa. Kisah Gideon dalam firman Tuhan hari ini juga berakhir dengan nada yang menyedihkan. Gideon dipakai Tuhan secara luas untuk membebaskan bangsa Israel dari penindasan Midian. Dari seorang petani biasa, ia dipanggil menjadi pemimpin yang membawa kemenangan besar bagi bangsanya. Karena itu, bangsa Israel ingin mengangkat Gideon menjadi raja. Namun Gideon menolak dengan berkata bahwa Tuhanlah yang seharusnya menjadi raja atas mereka. Sampai di sini, Gideon menunjukkan sikap yang baik. Tetapi kemudian ia membuat efod dari hasil jarahan perang. Sayangnya, bangsa Israel menyalahgunakan efod itu dan menjadikannya objek penyembahan. Hati mereka kembali menjauh dari Tuhan. Yang lebih menyedihkan lagi, setelah Gideon meninggal, bangsa Israel melupakan Tuhan dan juga tidak menunjukkan kasih setia kepada keluarga Gideon, padahal Gideon sudah berjasa besar bagi mereka. Saudara-saudara, dari kisah ini kita belajar bahwa hati manusia bisa mudah berpaling. Setelah menerima kebaikan Tuhan, manusia bisa jatuh pada berhala-berhala baru. Mungkin bukan patung seperti zaman dahulu, tetapi harta, jabatan, popularitas, kenyamanan, atau hal-hal lain yang bisa mengambil tempat Tuhan di hati kita. Selain itu, kita juga diingatkan untuk tidak membalas kesetiaan orang lain dengan ketidaksetiaan. Jangan menjadi pribadi yang mudah melupakan kebaikan orang. Hargailah mereka yang pernah menolong, mendukung, dan berjalan bersama kita dalam masa sulit. Saudara, namun firman Tuhan hari ini juga mengajak kita melihat lebih jauh. Bagaimana jika kebaikan kita ternyata tidak dihargai? Bagaimana jika kesetiaan kita dibalas dengan sikap yang mengecewakan? Disinilah kualitas iman diuji. Tuhan memanggil kita untuk tetap berbuat baik, bahkan ketika respon orang lain tidak sesuai harapan kita. Mengapa? Karena dasar kita berbuat baik bukan sekedar balasan manusia, melainkan kasih Tuhan yang sudah lebih dahulu kita terima. Tuhan Yesus sendiri memberi teladan itu. Ia tetap mengasihi bahkan kepada mereka yang menolak dan menyakitinya. Karena itu, sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk memutus rantai kebencian dan ketidaksetiaan dengan tetap memilih kasih dan kebaikan. Saudara-saudara, mungkin pagi ini ada seseorang yang mengecewakan kita. Ada kebaikan yang tidak dihargai. Jangan biarkan luka hati membuat kita berhenti berbuat baik. Tetaplah setia, tetaplah mengasihi, tetaplah hidup benar. Karena ketika kita membalas kejahatan dengan kebaikan, dunia dapat melihat karakter Kristus melalui hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih atas segala kebaikan dan kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Ampuni jika kami masih mudah berpaling dari-Mu dan lebih mencintai hal-hal duniawi. Ajarlah kami menghargai setiap kebaikan orang lain dan tetap setia dalam kasih. Ketika kami disakiti atau dikecewakan, mampukan kami untuk tetap berbuat baik dan tidak membalas dengan kejahatan. Biarlah hidup kami memancarkan karakter Kristus setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, selamat pagi.
Tuhan memberkati kita untuk tetap setia dalam kasih hari ini. Amin.